Di video kali ini saya akan membahas tentang kelembagaan daerah, yaitu bagaimana lembaga-lembaga pemerintah di daerah bekerja dan berperan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Apa itu kelembagaan daerah? Kelembagaan daerah adalah struktur organisasi pemerintahan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, yang berfungsi untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Struktur utama pemerintahan daerah. Ada 3 komponen utama dalam kelembagaan daerah, yaitu yang pertama, kepala daerah atau gubernur, bupati, atau wali kota. Kepala daerah ini memiliki peran sebagai pemimpin eksekutif di daerah yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah yang mewakili suara rakyat. Tugasnya ada 3, yaitu membuat peraturan daerah, menetapkan anggaran bersama kepala daerah, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Yang ketiga, perangkat daerah atau OPD, yang terdiri dari dinas-dinas, badan, dan sekretariat. Misalnya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lain sebagainya. Merekalah yang melaksanakan kegiatan teknis di lapangan agar kebijakan daerah bisa berjalan dengan baik. Fungsi utama dalam kelembagaan daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui kelembagaan ini, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Misalnya, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur. Semuanya diatur oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan kelembagaan daerah yang kuat, maka pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih cepat, lebih dekat, dan lebih sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Meskipun kelembagaan daerah memiliki peran penting, pada kenyataannya masih ada berbagai tantangan yang dihadapi. Misalnya, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Selain itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan daerah juga menjadi tantangan sekaligus peluang besar agar lembaga-lembaga daerah bisa bekerja lebih transparan, efisien, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Yang pertama, melalui reformasi birokrasi, yaitu upaya untuk menciptakan lembaga pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani. Reformasi ini dilakukan dengan penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan penerapan sistem kerja yang lebih efisien. Yang kedua, dengan digitalisasi pemerintahan daerah. Banyak pemerintah daerah kini mulai menerapkan sistem berbasis teknologi seperti e-government, pelayanan publik online, hingga aplikasi pengaduan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh warga. Yang ketiga, melalui partisipasi masyarakat. Kelembagaan daerah akan lebih kuat jika masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintah. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi juga melibatkan aspirasi dari bawah ke atas. Nah, dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa kelembagaan daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi di Indonesia. Melalui keberadaan kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah, pemerintah bisa menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih dekat dan efektif. Harapannya,
kelembagaan daerah di Indonesia terus diperkuat, baik dari sisi struktur, kinerja, maupun integritas, agar pemerintahan daerah benar-benar menjadi pemerintah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.